Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Abriega, NIM 20020011 dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil analisa dari video yang sebelumnya telah ditonton, video yang telah dikirim oleh Bapak mengenai etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dalam berwirausaha. Etika ataupun moral akan menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan sebagai seorang manusia yang mempunyai kode etik, mempunyai moral. Tidak hanya pemikiran saja, tetapi juga mempunyai rasa. Etika bisnis dalam berwirausaha ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan kode-kode etik atau juga aturan-aturan atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jika kita menginginkan agar kita bisa menjalankan usaha dengan lancar ataupun dengan aman, maka dengan kode etik inilah hal tersebut akan tercapai ataupun terwujud. Karena adanya aturan-aturan dalam etika berbisnis ini akan memberikan kita suatu kejelasan terhadap apa yang akan kita lakukan dan batasan dari apa saja yang boleh kita lakukan sebagai seorang wirausaha. Kemudian ada juga pengertian etika bisnis dalam berwirausaha. Yang pertama itu adalah menurut Wesmerer. Etika berbisnis itu adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan panutan atau tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan yang kita hadapi. Kemudian menurut Ronald J. Albert dan Rocky M. Griffin, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang wirausaha ataupun seorang manajer ataupun seorang karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Kemudian menurut Sumarni, etika bisnis itu terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan serta berperilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran ataupun juga mengenai kejujuran usaha. Yang terakhir adalah menurut Bertens, etika bisnis dalam berwirausaha ini lebih luas dari adanya suatu ketentuan yang diatur hukum. Bahkan ini merupakan standar yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Kemudian etika itu merupakan tata cara, di mana tata cara yang dimaksudkan adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia, baik itu dengan konsumen ataupun dengan customer, dengan sesama pelaku pengusaha dan yang lainnya. Kemudian etika itu mengatur dalam arti mengatur perilaku ataupun tingkah laku kita dalam berwirausaha atau berbisnis. Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah perilaku secara umum yang biasanya kita lakukan ataupun yang biasanya ada dalam diri kita itu dalam suatu masyarakat. Kemudian tingkah laku dalam etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma yang
berlaku ataupun ditetapkan dalam suatu masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang wirausaha atau bisnismen itu harus mengikuti norma yang berlaku dalam masyarakat, negara, wilayah tempat dia membuka suatu usaha ataupun semacamnya dan lain-lain. Contohnya adalah berpakaian sopan pada situasi ataupun kondisi tertentu. Contohnya adalah ketika kita akan menghadiri suatu konferensi ataupun suatu rapat atau semacamnya, maka kita harus menyesuaikan pakaian ataupun penampilan kita dengan situasi tersebut. Kita harus melakukan ataupun memakai pakaian yang mungkin lebih terlihat resmi dan sebagainya. Contoh yang selanjutnya adalah kita harus menepati janji, disiplin dengan hukum dan aturan-aturan yang ada di masyarakat tempat usaha yang kita buka. Kemudian komitmen itu adalah kita harus menepati janji-janji kita sebagai seorang wirausaha, karena ini akan menentukan juga terhadap kepuasan konsumen ataupun pelanggan kita nantinya. Dan juga kita dalam suatu wilayah atau tempat kita buka usaha tadi, kita harus menanamkan sikap kita harus suka menolong orang lain. Dan yang terakhir itu adalah prestasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari etika bisnis dalam wirausaha. Adapun tujuan etika tadi adalah memberikan kesadaran kepada kita akan moral serta memberikan batasan kepada pelaku bisnis sehingga kita tidak lari dari peraturan ataupun aturan-aturan yang sesungguhnya yang tidak boleh ataupun tidak bisa dilanggar oleh seorang wirausaha, sehingga itu nantinya akan menyebabkan kegagalan ataupun kemungkinan tidak berkelanjutan usaha tersebut. Lanjut kepada yang tadi, itu memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat ataupun yang kemudian bisa merugikan banyak pihak yang terdapat dalam lingkungan usaha ataupun kegiatan yang kita buat tadi. Kita tidak merugikan orang-orang sekitar kita ataupun orang-orang yang telah misalkan meminjamkan modal atau sebagainya kepada kita sebagai seorang wirausaha yang membuka usahanya tadi. Kemudian manfaat dari, kita akan bahas mengenai manfaat dari kode etik ataupun etika dalam berwirausaha ini. Manfaatnya adalah kita bisa memperluas persahabatan dalam pergaulan kita. Kemudian kita bisa menjadi seorang yang dapat menyenangkan orang lain. Kita juga bisa membujuk pelanggan kita agar menjadi pelanggan setia. Kemudian kita juga bisa membina atau menjadikan hubungan atau relasi kita itu lebih luas dengan siapapun. Melalui kode etik, akhirnya semua orang itu menyadari bahwa kita memiliki komitmen yang baik, kita jujur, menyenangkan, dan bisa dipercaya. Nah, kepercayaan inilah yang paling penting, sama dengan jujur yang tadi. Jika kita jujur, maka pelanggan kita itu akan menjadi pelanggan setia ataupun pelanggan tetap kita, bahkan bisa menjadi terusan bertambah.
karena produk ataupun hasil karya kita tidak mengecewakan sesuai apa dengan yang kita katakan pada awal promosi sampai orang lain ataupun pelanggan tadi itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa suatu karya ataupun hasil yang kita buat sesuai dengan apa yang kita promosikan. Nah, selanjutnya jika kita menomorsekiankan etika dalam berwirausaha, maka itu akan berdampak buruk bagi kita. Karena dalam berbisnis ataupun berwirausaha, jika kita membelakangkan etika ataupun norma ataupun aturan-aturan tadi, orang lain akan menanamkan atau pelanggan akan menanamkan sikap ataupun kepercayaan kepada kita bahwa kita sebagai seorang wirausaha itu adalah tidak jujur. Kita tidak komitmen terhadap apa produk yang kita buat, kita tidak menepati janji kita tidak menyesuaikan produk dengan apa yang kita promosikan sebelumnya. Maka ini akan berdampak buruk tentunya bagi kita karena bisa menjadi awal dari suatu kegagalan usaha yang kita buat. Dan yang lebih buruk lagi itu akan merusak cara promosi kita karena orang terlalu kecewa dengan standar dengan kita dan ketidakkomitmenan kita. Kemudian etika sangat terkait dengan sikap dan perilaku si wirausahaannya. Sikap dan perilaku itu merupakan hal yang paling penting dalam etika. Sikap yang dimaksud di sini adalah sikap jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum. Jika kita murah senyum itu berarti kita dengan murah senyum tadi orang lain akan mudah menilai bagaimana kita sebagai seorang wirausaha. Mereka akan senang dan mempercayai kita. Kemudian kita harus menjadi seorang yang ramah, karena jika kita menjadi seorang yang ramah, maka orang akan semakin dekat dengan kita. Kemudian adalah pandai bergaul. Ini artinya kita harus pandai mengembangkan relasi ataupun jejaring dengan siapapun itu. Kemudian adalah fleksibel, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab ini merupakan hal yang paling penting. Kemudian ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda wirausahaan yang sukses dan berhasil. Nah, dengan ciri-ciri ini kita bisa menganalisa ataupun mencari tahu apakah ada satu dari ciri-ciri ini yang mungkin ada dalam diri kita, atau pun juga dengan ciri-ciri ini kita bisa merubah sikap ataupun pandangan kita sehingga kita bisa menjadi seorang wirausahaan yang sukses nantinya. Nah, yang pertama itu adalah mempunyai visi dan misi yang jelas. Jika kita mempunyai visi, misi yang jelas dan tujuan yang jelas, itu akan memberikan kita suatu kemudahan dalam prosesnya, karena dalam diri kita sudah tertanam apa yang akan kita lakukan dalam jangka sekian, kita harus menjadi apa. Kita sudah memiliki target bagaimana kita ke depannya, baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, sehingga kita bisa menjadi seorang wirausaha nantinya. Yang kedua adalah memiliki inisiatif dalam hidup. Nah, inisiatif dalam hidup ini sangatlah penting. Kemudian tiga adalah mempunyai orientasi terhadap prestasi. Dan yang keempat adalah berani mengambil resiko. Resiko kadang membuat kita menjadi seorang yang lebih kuat ataupun seorang yang lebih semangat, karena kita telah belajar bagaimana sakitnya jatuh ataupun gagal sebelumnya, sehingga kedepannya kita bisa berpikir bagaimana kita
harus melakukan usaha itu agar tidak terjadi seperti yang sebelumnya. Lanjut lagi kepada kita harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas ataupun apa yang kita jalankan. Yang keenam adalah komitmen. Kita harus menepati janji-janji kita terhadap konsumen ataupun pelanggan-pelanggan kita. Nah, yang ketujuh adalah relasi ataupun jejaring ataupun membangun hubungan dengan semua pihak. Nah, ada juga dari beberapa sumber itu mengenai prinsip etika bisnis dalam berwirausaha. Yang pertama adalah memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Kemudian selalu memenuhi janji dan komitmen. Seorang pebisnis yang baik itu harus selalu menepati janjinya, serta selalu berkomitmen di dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian adalah memiliki integritas, artinya dibutuhkan suatu konsistensi pada pemikiran, ucapan, serta perbuatan. Yang terakhir adalah memiliki loyalitas. Jadi kesimpulan ataupun intinya dari hasil analisa kali ini adalah seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma ataupun moral yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar, sehingga kita bisa menjadi seorang wirausaha nantinya. Semoga presentasi ataupun penjelasan kali ini memberikan manfaat dan memberikan sedikit ilmu bagi kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi ataupun kita bisa memenuhi mungkin salah satu dari ciri-ciri seorang wirausaha ini, sehingga kita bisa menjadi seorang wirausaha seperti apa yang kita inginkan nantinya. Mohon maaf apabila terjadi ataupun ada kesalahan dalam kata ataupun kesilapan dalam berbicara. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.